sahabat Ami dimanapun Anda berada, masih tetap di Kediri. Jadi kali ini Ami menemukan satu sosok muda yang dulunya beliaunya tidak seperti ini katanya. Dan sekarang bisa sampai pada tahap yang seperti ini karena melalui proses panjang penderitaan hidup. Oh, bukan penderitaan hidup, ujian hidup. Apakah itu adalah satu pelajaran di mana kita sebagai manusia nanti akan tahu bahwa semua pasti berat. Apakah itu? Nah, apakah itu? Oke, kita akan kenalan dengan beliau yang di sebelah saya ini. Boleh dikenali nih Mas, namanya siapa? Nama lengkap boleh, panggilan boleh, karena sudah ada inisial W di topinya. Monggo. Aku grogi. Loh, ya cuman kenalan. Namanya siapa dulu? Namanya Mas Wawan. Oh, namanya Mas Wawan. Oke. Kayaknya lagi malu-malu nih sahabat. Nggak apa-apa. Kita akan coba gali terus nih. Ini Mas Wawan. Iya, namanya Mas Wawan, Bro. Oh, Mas Wawan. Yang Ami tahu nih, sebenarnya Ami di sini mau berbagi itu gini. Bahwa setiap kehidupan, setiap seseorang hidup untuk dinaikkan derajat sama Allah itu kan memang melalui proses. Tidak ujuk-ujuk gitu kan. Iya. Ada proses panjang. Kalau dulu waktu mengalami itu akan bilang proses kesakitan. Tapi sebenarnya ketika kita sudah berhasil dan kita menengok ke belakang, kesakitan itu bukan kesakitan, tapi itu sesuatu yang menggelikan. Jadi kita jadi tertawa melihat ke belakang. Kita dulu kok gitu ya gitu. Menghadapinya seperti itu kan gitu. Benar nggak? Iya. Setuju ya? Benar ya? Jadi mungkin waktu kita mengalami kita akan menangis, ya Allah kok bisa, ya Allah apa salah hamba, ya Allah, kan mesti gitu. Tetapi memberontaknya juga ada ternyata. Kok bisa saya yang gini, ya kan? Tetapi ketika hal itu sudah terlewati, sekarang kita mengenang itu jadi tersenyum kecil. Ya memang aku harus melalui itu. Isoknya aku melalui itu karena dengan itu ternyata Allah angkat derajatku, aku mendapatkan kenikmatan seperti ini, dan aku pada tahap yang seperti ini yang di luar ekspektasiku. Gitu kan? Iya, Allah mempunyai rencana yang lebih bagus dan lebih baik. Pasti berarti kan? Dari setiap perjalanan yang kita lalui. Jadi bahwasanya ketika setiap hamba menerima ujian yang berat, dalam arti berat menurut kita, itu adalah sebenarnya Allah lagi memberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Asal kita bisa melalui itu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal. Iya. Oke. Setuju banget. Kenapa ya ngomong gitu tuh rasanya di hati manyes gitu. Nggak tahu kenapa. Memang karena banyak di luar sana sebenarnya yang sering sharing ke Ami ini tidak satu dua, dan Ami merasa bahwa ketika semakin banyak proses teman-teman yang seperti itu, terus akhirnya mereka sekarang menjadi benar-benar ya tetap menjadi orang, tapi lebih menjadi orang lagi dalam artian mungkin ini dalam kehidupannya lebih baik. Itu memberikan satu sesuatu yang bisa dibagi kepada orang lain, bahwa apapun kejadian di dunia ini, apapun kejadian dalam hidupmu, sebenarnya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan, yang kamu tidak tahu di depannya itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Dan harus kita menjalani dengan ikhlas, tanpa ada dendam. Tanpa ada apa lagi? Kayaknya dulu pedih banget ya, sampai bingung gitu. Tapi kehidupannya dulu, Mas Wawan kan katanya hanya seorang kuli, ya, kuli bangunan gitu. Seorang kuli bangunan dengan kehidupan yang tragis, hingga terhianati, membawa 2 putri kecil, ya kan? Mencoba untuk bertahan hidup, membesarkan, memberikan kasih sayang, dan merelakan
yang mengkhianati ini untuk lepas dan menerima bahwa ya udah ya Allah, ini takdir yang Kau berikan kepadaku. Dan ternyata di situ ada hikmah ketika hampir berapa tahun itu mengurung diri. Ya, perjalanan sekitar 3 bulan, 4-5 bulan. Lumayan singkat sebenarnya itu kalau untuk urusan orang lain, termasuk yang kuat itu, karena yang lainnya mungkin akan agak lama. Oke, kita akan berbicara tentang yang seneng-seneng nih, karena itu sudah terlewati kan. Jadi perjalanan seorang kuli dengan 3-5 bulan dalam masa mengurung diri, merasa tidak percaya, merasa takut, merasa udahlah, pokoknya nggak bisa apa-apa, nggak keluar kamar, pokoknya diem aja, saking terpuruknya. Apa yang akhirnya membuat keluar dari kamar itu? Ya, kita ada beberapa teman yang selalu mensupport, saudara, kedua orang tua kita. Jangan sampai kita terus berdiam diri untuk meratapi segala masalah yang ada. Akhirnya ada beberapa teman main telepon, ya, dari setiap teman itu kita ikuti dalam arti ikuti yang mengajak kerja yang baik-baik. Dari perjalanan itu akhirnya kita mendapatkan sesuatu di luar, ternyata ada yang lebih asik dan indah dalam hal pekerjaan. Dan akhirnya ada salah satu teman untuk mengerjakan proyek 1 atau 2 unit, dan itu yang bisa membawa untuk melupakan segalanya. Jadi akhirnya semua rasa sakit itu diganti dengan pekerjaan yang dan akhirnya bisa melupakan. Di luar ternyata ada teman-teman yang sangat baik yang dikirim baik. Allah. Iya, seperti itu. Dan akhirnya dari 1 unit, 2 unit, akhirnya berkembang sampai sekarang ini bahkan bangun gedung-gedung tinggi kan ya. Dan itu terus sampai berjalan sampai sekarang dikenal sebagai, kalau orang Jawa bilang juragan tanah, juragan properti gitu. Enggak. Ada. Saya tahu karena Mas Wawan merendah. Jangan pernah bilang, karena itu semua titipan dari Allah gitu. Iya, punya apa-apa kita. Iya benar. Cuma kita menjalani aja dengan ikhlas gitu aja. Itu kerennya. Iya. Jadi tapi semua udah tahu kalau untuk mencari orang properti beliaulah, juragan tanah beliaulah. Tapi beliau akan bilang, enggak, itu titipan Allah. Keren itu. Karena memang semua titipan Allah memang kan. Kita tidak punya sama sekali apa-apa. Kan seperti itu. Iya, benar. Mas Wawan, pada tahap sampai sekarang ini terus jenengan dipercaya dengan banyak orang untuk mengerjakan semua proyek-proyek itu. Untuk melihat lagi bahwa semua yang terjadi ini begitu indah. Apa yang terbersit, dan ketika melihat sekarang anak-anak mungkin udah gede ya? Ya, kita terbersit hanya ingin menyenangkan keluarga, menyenangkan orang-orang terdekat kita, membesarkan anak-anak, seperti itu aja. Lainnya itu enggak ada. Dan semua itu sudah membawa kebahagiaan. Sudah membawa kebahagiaan. Yang lalu biarlah berlalu. Itu yang lalu itu buat pijakan kaki kita aja. Oh, keren banget. Maaf nih ya, kalau Ami dari tadi nahan tetesan air mata karena apa ya? Sebenarnya kita hidup itu ya seperti ini. Setiap manusia kan mesti melalui tahapan-tahapan. Tidak ada manusia yang tidak melampaui ujian. Karena ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, Allah memang memberikan ujian itu kan. Iya. Dan setiap yang sudah terangkat derajatnya itu akan tahu bahwa perjalanan kemarin itu adalah sebuah perjalanan yang patut kita syukuri. Kita tidak menyesal dengan adanya itu kan. Iya. Jadi justru kita malah bersyukur akhirnya. Bersyukur karena apa?
banyak pelajaran yang kita jalani dan belum tentu orang itu mengalami. Betul. Ya. Banyak sekali apa-apa yang kita jalani dan setiap orang itu mempunyai masalah masing-masing. Kalau kita banyak ujian, sebetulnya itu malah kita terima kasih. Jadi sekarang akhirnya Mas Wawan bisa merasakan bahwa ketika ujian pahit itu datang, sebenarnya itu bukan ujian pahit. Bukan ujian pahit. Tapi itu adalah ujian di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan itu memang ujian itu harus kita jalani juga dengan ikhlas. Tidak boleh ada rasa apa ya namanya, rasa benci. Tidak ada sama sekali. Jadi ketika sekarang mungkin akan ada ujian lagi untuk mengangkat derajat, paling tidak kita sudah tahu dari Sudah yang tahu, kemarin ya. Bahwa it's okay, aku akan menjalani ini dengan ikhlas-ikhlasnya ya Allah. Gitu. Keren banget. Karena bisa sampai tahap ini, liku-liku kehidupan itu kan nggak mudah. Orang bilang, oh cuman segitu, tapi enggak sebenarnya. Karena kita sebenarnya kan kayak manusia dengan manusia ini kan tidak tahu. Mungkin bagi manusia yang satunya itu sepele, tapi bagi yang mengalami itu tidak sepele. Iya. Itu sesuatu yang membuat dirinya benar-benar jatuh, terpuruk, kan ada seperti itu. Tetapi ya itulah hebatnya Allah, karena keterpurukan yang dia rasakan itu ketika tahu bahwa orang itu mempunyai ketulusan, mempunyai hati yang suci, Allah akan mendatangkan orang-orang hebat untuk membantu mengangkat. Ayo, jangan bersedih gitu. Iya. Soalnya setiap orang yang dikasih ujian, belum tentu orang itu dikasih kekuatan yang lebih. Jadi sebenarnya ketika Allah kasih ujian itu ada juga yang nggak dikasih kekuatan. Seperti itu kayak. Ya semoga kita semua ini diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani itu. Karena terus terang setiap ujian yang datang, setiap sesuatu yang hadir, itu sebenarnya apa ya? Ya, Ami selalu bilang kepada sahabat-sahabat Ami bahwa hidup itu sebenarnya indah kok. Ketika kita tahu bahwa kita yakin itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Pastinya. Ya. Gitu loh. Ketika itu sudah diyakini, jadi sepahit apapun ketika kita dikhianati, ketika kita disakiti, bahkan ketika orang itu istilahnya tidak memandang kita, memandang rendah kita, dengan semua pengorbanan kita, dengan semua kebaikan yang mencoba kita berikan dengan ketulusan itu, sebenarnya ketika dia tidak melihat, ketika dia bahkan berani meninggalkan kita, itu adalah sebenarnya hal terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin menjauhkan orang-orang yang tidak baik untuk kita. Dan Allah akan menggantikan yang baik. Yang lebih baik. Karena Anda sudah merasakan dan sudah menjalani itu. Hai sahabat Ami, jadi yang di luar sana, jangan pernah takut untuk melangkah ya. Jadi seperti yang kita lihat orang di samping kita ini dulu tidak seperti ini. Dia amat sangat terpuruk dengan kehidupannya. Tapi dia mampu bangkit dan sekarang menjadi orang yang menurut dia bukan apa-apa. Tapi menurut orang-orang di luar sebagai sahabat ini melihat keberhasilan beliau. Di mana beliau sekarang hanya bilang bahwa ini hanya titipan gitu aja. Ya mungkin karena orang sudah melewati fase itu akhirnya menjadi tahu bahwa ya kita hidup ini apa sih gitu kan. Ya. Tetapi yang jelas kami mau berpesan bahwa menerima semua yang ada dalam kehidupan kita itu jauh lebih indah. Dan jangan pernah takut mereka yang tersakiti, mereka yang ditinggalkan begitu saja atau mereka yang dicampakkan, jangan pernah berpikir bahwa itu satu kesakitan, satu pengkhianatan, karena itu adalah hal paling indah yang Allah berikan kepada kalian semua.
bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bisa berbuat lebih baik lagi, dan lihat bahwa di depan kalian nanti kalian akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Amin. Gitu ya. Ya, pastinya seperti itu. Pasti seperti Pasti. itu. Dan yang penting kita yakin dan ikhlas menghadapi segalanya. itu pasti. Pasti. Pasti sahabat. Jadi Ami berbicara ini bukan hanya mengatakan, beliau yang di samping sudah bilang, pasti Allah berikan kebaikan untuk orang-orang yang ikhlas dalam kehidupannya. Gitu ya. Dan tidak lupa Ami ucapkan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Dan tetap pesan yang sama, jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.